Pemirsa, kebakaran lahan masih terjadi di berbagai daerah. Hingga saat ini polisi telah menangani sekitar 262 kasus terkait kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah tersebut. Dari korporasi, polisi telah menetapkan 9 perusahaan sebagai tersangka. Untuk membahasnya, kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Dedi, kita lihat dulu, ini kita mendapatkan informasi 262 kasus yang melibatkan kebakaran hutan dan juga ada 9 perusahaan yang telah menjadi tersangka. Apakah benar info tersebut? Ya, untuk kasus yang ditangani seluruhnya, Mbak, ada 262, Mbak, ya. Untuk jumlah tersangka perorangan 296 dan korporasi 9, betul itu, Mbak. Oke, dari jumlah tersebut apakah sudah ada yang ditangkap dan berapa jumlahnya, Pak? Untuk tersangka perorangan semuanya sudah dilakukan penyidikan dan sebagian besar dilakukan penahanan, Mbak. Untuk korporasi seperti saya sampaikan ada 9 kasus ini, 3 diantaranya manajer operasional sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, Mbak. Dan sudah dilakukan juga proses penahanan oleh penyidik baik dari Polda Sumsel maupun Polda Kalimantan Barat. Sementara untuk Polda Kalimantan Tengah itu juga melakukan selain menetapkan 1 tersangka, juga 33 korporasi itu lahan konsensinya sudah langsung disegel, kemudian dilakukan proses investigasi secara mendalam. Apabila nanti terbukti, tidak untuk kemungkinan akan ditingkatkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, begitu, Mbak. Nah, dari sejumlah tersangka baik yang sudah ditangkap maupun masih dilakukan penyelidikan begitu, Pak. Dari mana saja ini, Pak? Dari provinsi mana saja? Baik, kalau saya sampaikan di sini untuk Polda Riau itu ada 58 tersangka kasus perorangan. Kemudian untuk korporasi masih 1 itu, Mbak. Tapi masih terus akan dikembangkan apakah ada korporasi-korporasi lain juga yang lalai, ya, tidak mengawasi lahan konsensinya sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian juga untuk Polda Aceh saat ini sudah menangani juga kasus kebakaran hutan dan lahan, ada 1 perkara dan 1 tersangka. Kemudian untuk Sumsel sendiri ada 19 kasus yang ditangani dengan 25 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi. Yang tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan untuk detektor operasionalnya. Untuk Polda Jambi itu ada 15 kasus yang ditangani dengan 20 tersangka perorangan dan 1 korporasi. Untuk Polda Kalimantan Selatan itu ada 22 kasus yang ditangani dan dengan 21 tersangka perorangan dan 2 korporasi. Untuk Kalimantan Tengah 1 kasus yang ditangani dengan 79 tersangka perorangan dan 1 korporasi. 33 korporasi lainnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk Polda Kalimantan Barat itu ada 62 kasus yang ditangani dengan 68 tersangka perorangan dan 2 korporasi. 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka, manajer operasional. Kemudian untuk Kalimantan Timur itu ada 16 kasus yang ditangani dengan 24 tersangka. Baris Krim sendiri sudah langsung turun juga menangani kasus korporasi di Provinsi Riau, yaitu PT AP, begitu, Mas. Jadi penegakan hukum ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah, gitu. Nah, dari keterangan yang digali dari sejumlah tersangka, apa saja yang menjadi motif mereka dan keterangan apa saja yang telah digali selain ini memang dilihat ada potensi kelalaian, Pak? Ya, kalau untuk perorangan, kita harus membedakan ada 2 perorangan maupun korporasi. Untuk perorangan dia lebih banyak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik. Motivasinya dalam rangka untuk membuka lahan atau land clearing dengan cara yang murah atau dengan cara yang membakar. Memang masih ada regulasi dalam rangka kearifan lokal itu memperbolehkan masyarakat lokal itu untuk dapat membuka lahan dengan cara membakar itu 2 hektar, Mbak. Namun dalam prakteknya 2 hektar itu harusnya diawasi sama masyarakat. Tapi dalam prakteknya itu tidak pernah diawasi sehingga kebakaran itu meluas. Itu yang sudah disampaikan juga agar para Kapolres, kemudian para Kapolda menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk sementara dibatasi dulu atau diawasi secara ketat. Karena kalau misalnya hal itu terus dibiarkan, maka kebakaran itu tidak akan berhenti, apalagi di lahan gambut. Kemudian untuk korporasi ini lebih banyak pada lahan-lahan konsensinya itu yang boleh dikatakan tadi lalai
ya tidak dilakukan langkah-langkah preventif secara maksimal di awal begitu. Sehingga ketika terjadi kebakaran lahan yang di lahannya yang menjadi pengawasan para korporasi tersebut itu agak terlambat untuk melakukan pencegahan secara maksimal gitu. Oke, nah ada berapa Polda Pak yang akhirnya selama beberapa bulan belakangan ini memfokuskan pada penanggulangan dari Karhutla sendiri? Ya, sekarang tambah Mbak, yang menjadi fokus utama kan 6 Polda, yaitu Polda Riau, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Selatan untuk wilayah Sumatera. Kemudian nambah untuk wilayah Sumatera itu adalah Polda Aceh Mbak, yang sudah langsung turun juga ikut melakukan penyidikan kebakaran hutan dan lahan. Untuk Polda Kalimantan itu ada 3 Polda yang jadi fokus, yaitu Polda Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Dan sekarang Kalimantan Timur pun sudah melakukan proses penyidikan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Gitu. Lalu kabarnya pihak kepolisian juga akan menindak tegas polisi yang abai hingga Karhutla ini terjadi, benar demikian Pak Dedi? Ya Mbak, jadi tim yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri, dipimpin langsung Pak Irwasum, itu sudah mulai dari hari Sabtu kemarin turun untuk melakukan proses asesmen dan audit. Mulai dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polda di 6 Polda. Tim sudah turun dan bekerja dengan durasi selama 1 minggu. Ini tim itu akan berikan suatu kesimpulan secara komprehensif dan akan disampaikan kepada pimpinan untuk pimpinan mengambil suatu kebijakan lebih lanjut. Tim ini akan melakukan proses audit dan asesmen dari mulai perencanaan awal, kemudian rencana kontingensi sampai dengan bagaimana pelaksanaan memitigasi kebakaran hutan dan lahan secara sistematis yang dilaksanakan oleh jajaran begitu. Lalu langkah ke depannya Pak agar hal ini tidak lagi terjadi dan para pelaku ini bisa dikejar terus sehingga masyarakat juga tidak menjadi imbasnya, apa yang menjadi komitmen dari pihak kepolisian sendiri? Ya, jadi masalah kebakaran hutan dan lahan termasuk penegakan hukumnya, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri bekerja dengan seluruh stakeholder terkait, ya dengan pemerintah daerah, dengan kementerian terkait, dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, itu terus bersinergi. Ya, penegakan hukum kan salah satu instrumen aja, Mbak. Kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas-tegasnya agar 99% yang menjadi penyebab kebakaran itu human itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu terus akan kita lakukan. Demikian juga nanti akan kita evaluasi terus pelaksanaan di tahun 2019 ini agar tahun 2020 betul-betul kita bisa meminimalisir kejadian kebakaran hutan yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Iya, harapan yang sama kita juga berharap banyak agar pihak kepolisian bisa menindak tegas dari para pembakar lahan ini. Terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri Bapak Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, mulai Senin 23 September, Pemprov Riau menetapkan status darurat pencemaran udara akibat pembakaran hutan dan lahan. Gubernur Riau Syamsuar mengumumkan status darurat pencemaran udara akibat pembakaran lahan mulai hari ini hingga 30 September 2019. Status darurat berlaku di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Penetapan status darurat diputuskan setelah rapat koordinasi pemerintah provinsi. Sebelumnya, Pemprov Riau menetapkan status siaga Karhutla sejak Februari 2019. Kualitas udara di Pekanbaru dan sekitarnya sudah memasuki level yang berbahaya. Mulai hari ini kita menetapkan keadaan darurat pencemaran udara di Provinsi Riau yang kita buat mulai hari ini sampai tanggal 30 September yang akan datang. Kita melihat perkembangan lagi, ya mudah-mudahan nanti ada perubahan, hujan segera turun, nanti akan kita perbaiki. Tapi seandainya nanti pencemaran ini masih berlanjut, tentunya kita akan perpanjang penetapan pencemaran udara di Provinsi Riau ini. Juga berarti juga akan ada penetapan tempat-tempat pengungsian Pak itu Pak? Ya, kami sudah persiapan mulai hari ini kami mempersiapkan tempat evakuasi dari masyarakat kita yang rawan terhadap asap. Ya, misalnya anak-anak termasuk juga ibu-ibu hamil. Dan mungkin juga ya bagi orang tua kita yang asma yang mungkin kami rujuk nanti ke rumah sakit. Kepolisian Mapolda Sumatera Selatan resmi menetapkan dan menahan Direktur Operasional perusahaan yang terbukti lalai sehingga menyebabkan ratusan hektar lahan akhirnya terbakar. Direktur Bumi Hijau Lestari resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Mapolda Sumsel dalam kasus kebakaran ratusan hektar di area perusahaan di Kecamatan Musi Banyu Asin. Ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti sah dan meyakinkan lalai dalam mencegah kebakaran lahan di area perusahaan. Hal ini karena dari 2.000 hektar lahan yang dikelola perusahaan hanya
menyediakan 6 petugas pemadam sehingga api yang membakar lahan pun akhirnya sulit ditanggulangi dan meluas. Menurut Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Rudi Setiawan, dalam waktu dekat berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar kasusnya bisa disidangkan. Dalam waktu 2 bulan, Polda Sumsel telah menangkap dan menahan 27 orang tersangka. Setidaknya 1.784 hektar lahan gambut terbakar dan 80% merupakan ulah dari tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ngomong baik kamu tuh.